Selamat datang di wawancara teman sendiri. Ini ibaratnya kolaborasi ya sama apa namanya? Sama Hesboy Podcast. Hesboy Podcast. Kan mengobrolkan semua hal yang mulai bermanfaat sampai enggak ya. Istilahnya lebih ngobrol ya. Ngobrol gitu. sih, bukan ngobrol. interview sih. Kerjasama karena aku pinjam alatnya dia ya. Ini videografer gak modal gitu kan, pinjem doang. Handycam lagi. Iya. Handycam lagi. Kalau videografer tuh paling pakai gimbal gitu ya. Kamu kalau podcast ngobrolnya kayak apa sih namanya gue kayak di model aku harus gini. Maksudnya kayak kalau aku podcast kan selama ini aku monolog. Jadi sistemnya ya aku ngobrol sendiri. Baru kalau aku sama orang, misalkan orangnya itu emang belum dekat sama aku emang ngasih arahan. Tapi terakhir kali aku interview orang, dia temanku sendiri gitu loh. Jadi aku bilang juga sih, yaudah lu nggak usah ngerasa kayak kita lagi ngobrol. Pokoknya lu jawabin aja pertanyaan gua. Ntar tinggal ngikutin gitu. Udah gitu doang. Misalnya jadi monolog. Sisanya monolog kayak kamu nggak berusaha jaim tuh. Enggak. Paling cuman yang penting sih. Iya, silakan. Yang penting sih maksudnya gini, aku bikin outline gitu loh Mas, supaya nggak kemana-mana. Karena aku kan sebelum bikin podcast itu juga riset gitu loh, berapa lama sih orang mau spend waktu untuk dengerin podcast. Rata-rata itu mereka pangku tuh maksimal di 30 menit. Jadi range waktu yang ideal tuh antara 15 sampai 30. Ya udah aku berusaha gimana caranya satu episode aku membahas sesuatu itu enggak nyampe 30 menit. Jadi kalau bisa kurang dari 30 menit. Itu untuk inti ya. Jadi kalau misalnya ditambah-tambahin misalnya ada opening kayak musik-musik opening sama musik-musik belakang itu paling 33 menitan doang gitu. Udah. Kalau aku nanti ini nggak ada ini ya, nggak ada guideline ya. Bener-bener aku ngikuti alur flow. Iya, lanjut flow. Ngopi dulu bos. Es latte. Kamu kok bisa sih Mas minum? Aku teman-temanku di saat mereka bisa minum kayak americano gitu-gitu aku tidak bisa. Kayak pertama itu kuat banget, jadi pasti kalau di aku kena di lambung. Kedua beneran aku tuh nggak bisa tidur nanti. Kamu nggak pernah minum kopi berarti? Ya, aku minum kopi tapi kayak latte atau cappuccino. Tapi kalau minum kayak espresso gitu nggak berani. Yang bener-bener kopi hitam? Nggak. Kamu emang espresso kayak gitu? Espresso enggak, aku malah yang cappuccino yang ada campuran susunya. Itu kan bener yang kayak espresso americano kan bener shot strong banget kan kopinya. Itu nggak berani. Kok malah aku lebih tertarik ini ya, apa namanya? Dulu aku kayak gitu. Terus lama-lama kayak mungkin dia udah aneh sih nggak enak ya. Udah aneh kopi ini sih kurang ya. Atau kalau gitu siapa yang ngudek? Siapa yang ngudek? Ya, Mas. Pakai Indomie. Kenapa Indomie di warteg lebih enak daripada kita bikin sendiri? Enggak, Indomie di Warpindo sini sorry aja yang enggak enak. Anjir. Lebih enak bikin sendiri. Kalau di Surabaya baru. Indomie Warkop baru enak. Gebang ya pasti? Iya, Gebang. Republik Gebang dan Warkopnya. Masih ada nggak sih Mas sekarang? Masih ada. Ya masih ramai. Itu. Dan fotokopian itu? Itu di situ ada Warkop. Senangannya teman-temanku di situ. Area kampus mesti lebihan zaman kampus yo. Ayo kumpul mrene ono area arsitek, ono area. Itu yang dekatnya masjid bukan? Aku ada tahu satu tuh yang dekat masjid tuh rame banget Mas. Oh bukan. Di Gebang situ. Oh bukan ya. Dulu itu ada Warkop itu pertigaan. Pokoknya ini Gebang ya. Ini gerbang ITS ya. Ini gerbang ITS, Gebang. Ini sepanjang ini Gebang ya. Gebang fotokopian segala macam, ada masjid sama musola berapa gitu kan. Itu di sini itu ada kayak jalan yang kayak gini. Kayak jalan gini terus panjang. Ini ke Kertajaya, Kertajaya, terus ini ke Arif Rahman Hakim tapi yang kecil itu bukan sih? Iya, tahu. Itu. Nah, itu dulu di sini di pertigaan tuh tusuk sate. Terus habis itu kan digusur kan. Digusur dipindahin ke sebelah sini, sebelah ke arah Rahman Hakim. Itu masih area ngumpul nang kono. Sekarang masih ada enggak, Mas? Masih. Wah. Dan area-area masih ana sing podo. Maksudnya? Iya, sing ngono kayak lho, pasti nang lek Merono iku pasti ana area iku. Oh, no. Iya, pasti ada anak itu kayak gemes. Bisa kayak gitu. Itu gosip-gosip lah ya, main ayo gitu. Kayak main Uno. Bukan. Kak zaman main Uno. Zaman sih, aku malah sih seneng sih. Oh, masih? Iya. Kalau ada main Uno aku misalkan nih ada anak-anak main poker, aku lebih milih main Uno karena aku lebih lancar main Uno. Iya. Aku juga enggak pintar main poker. Poker itu kemarin baru diajarin kayak ternyata seru juga ya. Oh, main cepet nyamuk enggak? Aduh lupa lagi. Gak tahu ya. Biar aku tahu diajarin 4-1 sama 4-1 ngombe. Ngombe terus. Ngombe ya paling gampang, paling ngarep cilik banget.
Gila. 41. Ya, masa aku juga main. 51 ada nggak? Enggak. Adanya ini, It's All Around You. 5,1. Iya. Ini. Jokesnya sangat segmented ya Pak ya. Iya, segmented film ya. Wah, skena perfilman ini. Skena buku ya, kan. Aduh. Buku diadaptasi ke film gitu. Nyambung loh ini. Film diadaptasi ke buku. Kayak ini apa Kayak sih? ini Jomblo ada dulu. Jomblo, iya. Terus siapa sih Mas yang itu? Yang si astagfirullah lupa aku. Bukan The Martian, satu lagi. Interstellar. Ada Interstellar tuh ada bukunya. Iya. Dinovelisasi. Iya benar. Oh, baru tahu nih. Itu rame banget di waktu awal-awal itu ada movie-nya keluar, abis gitu rame, tiba-tiba ada yang bikin bukunya. Aku pikir malah itu berangkat dari buku sama kayak Martian, tapi bukan, kebalikannya. Film dulu baru buku. Gitu. Dua Garis Biru kan juga, Mas. Oh iya, itu tahu. Film dulu baru buku kan. Aku baru main ke Gramedia Pak itu ngeliat kayak desain di buku ya. Saya ya, wong Indonesia kayak gini ya. Tapi ternyata itu gak Indonesia doang. Iya, di luar ya bener sama sih kalau ngeliat pasar lagi keren-keren ya udah dia pakai gitu sih. Kayaknya emang lagi ya enggak ini juga sih emang kalau misalkan memungkinkan dibuat ke buku ya dibuat. Iya, gitu. betul. Nah, ini kamu lebih suka baca. Tapi menurutmu kamu baca gak sih novel-novel yang dari film ke buku gitu loh? Enggak. Kenapa? Karena aku orangnya tipikal kalau itu misalkan terakhirnya jadi buku, ya buat apa konten filmnya, karena itu udah menyetir imajinasiku. Jadi kayak misalkan nih yang aku menyesal tuh waktu itu aku nonton Hunger Games duluan baru baca bukunya, sehingga tokoh-tokoh utamanya itu udah kebayang Jennifer Lawrence, si A, si B, si C. Padahal di novel itu nggak kayak gitu, biasa aja kan. Yang sering terjadi itu sebenarnya di fandomnya Harry Potter. Iya beneran, di Harry Potter itu bukunya aja itu bahkan nggak ngasih tahu bahwa apakah Harry Potter tuh white male atau Hermione itu dia kulit putih bule atau gimana, enggak gitu. Tapi karena kita udah nonton versi visualnya dia putih kayak gitu kan, kulit putih kayak gitu sehingga akhirnya kebawa orang Inggris ya iyalah gitu maksudnya. Ya iyalah orang Inggris. Padahal di bukunya sendiri itu tidak dideskripsikan gitu loh Mas. Ya? Jadi kamu mau itu pure fantasy ya? Iya, di kepalamu dia kulit orang Indonesia sama matang dia orang Jawa, mukanya nggak apa-apa, nggak masalah. Dan makanya aku nggak mau baca dari film apa pun yang dibuat dari film yang ke dalam bentuk buku itu tadi, karena udah kepikiran gitu. Tapi kan Harry Potter kan dulu bukunya kan baru filmnya kan. Betul. Tapi lama-lama kejar-kejaran. Sama kayak sekarang. Jadi pasar dong Mas, menjual pasar. Sama kayak sekarang. Apa tuh namanya yang terakhir itu? Oh, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Iya, yang terakhir kan katanya ratingnya jelek banget. Soalnya katanya nanggung lah kayak inilah kayak ya ini ibaratnya masih bisa diterusin gitu loh. Iya nggak sih? Kalau aku sih mikirnya gini Mas, balik lagi itu semua kepentingan pasar. Jadi mau kayak gimana pun juga ya Warner Bros bukan ya itu Mas studionya, kok aku lupa ya. Iya, Warner Bros. Ya kan Warner Bros kan. Itu melihat bahwa ya itu masih bisa dikeruk lagi duitnya karena fandomnya itu masih besar gitu. Sama kayak Star Wars lah. Iya. Orang-orang yang nonton waktu kecil-kecil sekarang udah segede kita gitu ya, emang udah punya duit sendiri buat beli merchandise-nya. Udah jadi Jimmy. Betul. Jadi walaupun kita nggak ngeluarin karakter baru, maksudnya gini, Star Wars itu kalau nggak ngeluarin karakter baru, menurutku kiamat. Karena dengan karakter baru, merchandise baru ada. Iya, betul. Jadi orang-orang beli dari merchandise. Ayo, duit. Kamu nonton yang terakhir nggak sih Mas? Apa? Star Wars yang terakhir itu? Rise of Skywalker. Nonton. Nah itu gimana? Nah itu dia, menurut aku itu sesuatu yang dipaksakan karena kamu akhirnya mengetahui bahwa si Daisy Ridley, siapa sih nama tokohnya kok aku lupa, si yang cewek itu ternyata pasti cucunya, astaga lupa tokoh-tokohnya itulah gitu. Menurut aku kayak itu terlalu dipaksakan gitu kan. Kenapa harus ada narasi seperti itu gitu, buat apa? Ya lagi-lagi ada yang ngomong bahwa ya buat nyenengin fans doang gitu, supaya bisa digali terus duitnya. Itu nggak penting gitu loh menurutku Mas. Aku menyesal sih nontonnya. Kayak aku ngerasa ya gini doang, tapi ya udahlah. Ini yang terakhir. Kayak kamu kayak rebahan tapi tanpa ekspresi gitu ya. Rebahan tanpa ekspresi. Ya wis. Kayak kamu habis pulang dari mana gitu terus gak merasakan. Kamu pulang ya ini go home too early dari party misalkan kayak bengong gitu nggak sih? Itu kayak nonton Star Wars tuh kayak gitu, kayak pas Last Jedi itu kayak akhirnya kayak ini harus dibikin lagi nih gini. Pas habis itu pas film ke-9 keluar langsung tambah rame. Iya. Gitu tambah rame, tambah memprotes juga. Kayak ada yang itu terbelah jadi dua sih Mas kubunya. Aku kubu yang merasa tidak puas dengan
kenapa Star Wars ditutup dengan cara seperti ini gitu. Aku kesel. Ada yang ngerasa bagus itu apa namanya fangirling over si Adam Driver karena ya orang-orang akhirnya mengetahui bahwa Adam Driver emang sebagus itu juga actingnya gitu loh. Jadi kayak pada bilang bagus, paling bagus tuh Adam Driver di Star Wars yang terakhir. Ya aku ya emang Adam Drivernya bagus tapi bukan berarti itu menaikkan si kualitas Star Wars-nya. Star Wars gitu sih. Iya. Soalnya udah kena, orang-orang juga udah kena pemikiran-pemikiran inovatifnya Rian Johnson. Ternyata si ini siapa namanya? Menurutku waktu Last Jedi itu sangat kelihatan bahwa siapa itu namanya Princess Leia itu emang benar-benar punya force. Itu baru kerasa di situ. Karena di Star Wars ke berapa itu? Ke-6 yang apa namanya? Tapi mana ya benar 6. Apa itu namanya yang ke-6 itu? Judulnya Aku lupa. Habis aku lupa. Kan ke-5 itu kan The Empire Strikes Back kan. Terus pokoknya yang ke-6 itu kan loh, kamu kok tahu kalau ini kerasa ini ternyata punya apa ya, berbagi share some feeling kayak dia punya force juga, tapi kan belum tereksplor kan kayak, tapi kita udah bisa ngerasain dari situ. Nah, itu dieksplor sama di Last Jedi kan kayak ternyata dia bisa gini ya. Waktu itu aku ngerasain kayak wih, Last Jedi ini keren ya, maksudnya kayak wih, aku bisa seterharu itu ngelihat Princess Leia melayang di angkasa udah mau mati gitu kan kayak wah gitu. Terus kayak nggak ada dialognya kan gitu sama sekali, kayak ngerasain ya udah dia hampir mati, dia bisa bersatu sama Force di luar angkasa begitu. Terus orang-orang Star Wars kayak Mary Poppins gitu. Anjir, kayak Mary Poppins. Itu ada video Mary Poppins yang baru tuh lucu loh. Yang mana itu? Emily Blunt. Yang tahun berapa? Tahun 2 tahun yang lalu, tahun kemarin ya? Tahun kemarin kayaknya. Aku nonton Mary Poppins yang dari awal-awal yang masih ya ampun, yang itu masih kaset CD. Ya Allah, sama kayak si Sound of Music. Gila sih, itu masa kecilku dengan itu juga sih. Masih Mary Poppins yang Emily Blunt juga manis, sweet juga gitu, bagus kok. Aku nggak ngikutin lagi Mary Poppins. Cuma aku tahu kayak dia itu ada payung bisa terbang. Bisa terbang. Apa sih namanya itu? Jadi kayak Ghibli gitu gak sih? Ghibli ya. Oh my god. Astaga, aku belum ngecek Ghibli yang di Netflix malah. Mary Poppins. Oh iya. Udah lah, ada Netflix aja mas lah. Juga pengen ini ya, belum ini. Masih miskin. Masih miskin. Videografer miskin, sorry. Kayak, boleh yang bisa nge-hire Mas Abu mungkin proyekannya. Ada lah. Kayak kasihlah berapa gitu. Udah ayo video dangdutan aja gak apa-apa. Anjir, video dangdutan Cia. Iya. Ya misalkan kamu sekarang selain kamu ini, aku mau tanya, kamu selain buku apa? Selain membaca? Menulis. Iya. Menulis apa? Review biasanya. Review itu review buku sama lagi orderan artikel. Itu sih, kayak misalnya ada yang bilang, Hes bisa nulis soal ini nggak, topik soal perpustakaan. Ya udah aku kerjain. Atau ada juga kasih tulisan soal rekomendasi buku. Kebanyakan soal itu gitu. Sisanya kalau misalnya ada yang bisa jual lagi, karena aku pernah ngerjain social media manajemen juga kan di waktu aku di startup, waktu di kantor sekarang juga jadi ya udah, kalau lu butuh gue bantuin bikin strategi manajemennya, bisa deh gue kerjain. Walaupun itu sebenarnya juga bukan passion aku tidak begitu tertarik dengan dunia marketingnya sih, lebih ke dunia buku, industri buku lah pokoknya. Tapi sebetulnya itu kayak apa ya, jadi penghasilan utama? Yang social media marketingnya jadi penghasilan utama, karena memang kalau dilihat dari pasar sekarang, dimana online marketing itu masih jadi bintangnya gitu loh mas. Ya orang bakal bayar berapapun supaya kamu bantuin gimana caranya orang-orang beli produk saya gitu. Itu masih jadi yang utama. Makanya aku resensi, terus aku nulis artikel, itu cuannya nggak banyak, cuman kalau buat aku ya bisa buat jajan-jajan lucu lah kalau di weekend. Gitu sih. Ya paling nggak bisa ngangkat-ngangkat dikit lah nama. Iya betul. Kamu gini kan, branding lagi. Karena ini loh nggak cuma baca buku doang, tapi aku ada ini loh tulisan gitu. Iya kayak gitu, betul. Saya kalau nggak kayak gitu mas, aku pernah ngobrol sama teman-temanku juga bahwa masih zaman mungkin nggak cuma di Indonesia ya, kalau kita passionate banget sama sesuatu itu jangan dijadikan penghasilan utama dulu, karena bisa jadi malah kamu nggak dapat apa-apa. Misalnya dalam bentuk uang gitu, dapatnya kepuasan tapi belum tentu bisa menopang hidup kamu sehari-hari gitu loh mas. Jadi better memang punya satu pekerjaan yang disitulah penghasilan utamanya datang. Jadi udah aku melakukan hal itu sih sampai sekarang, karena belum menemukan yang passion tapi emang jadi penghasilan utama aku gitu.
Harus emang kita ini makin dewasa makin paham ya kesusahan kehidupan ya. Apakah kita udah golongan jompo yang tiap weekend beli salon pas? Kamu udah 28 apa? 27, mohon 27. maaf. Oh habis ini ya. Aku tahun ini 27. Selamat. Iya. Buat yang mau tahu ulang tahunnya Hesti ya. Tak kasih hint ya. Enggak usah. Aku tahu kan akan membuli aku begitu tahu zodiaknya apa. Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu deh mas. Gemini tuh menarik ya. Aku tuh beli able karena setiap kali semua orang pasti ngomong apaan Gemini itu jago flirting, tapi begitu udah dapet ditinggalin gitu doang. Anjir sih Itu kan ya. kata orang-orang. Tapi seru sih lah. Tapi Gemini ini kan ini aku cerita dulu aja. Okay. Pacarku Gemini. Kamu Gemini. Yeah. Dulu aku pernah deketin orang Gemini. Terus siapa lagi aku pernah temenan sama orang Gemini dan aku ngerasa kayak oh asik ya orang ini ya. Zodiakmu apa sih? Capricorn. Oh oke. Kenapa kita nyambung? Pasti pernah Kenapa ini. kita nyambung? Karena aku moon rising, sun risingku sama-sama Gemini, tapi descendanku Capricorn. Jadi makanya aku nyambung sama anak Capricorn. Wih, aku nggak sampai situ. Aku taunya primbon.com. Anjir. Aku taunya primbon. Kamu kurang lama tinggal di Jakarta Selatan kayaknya. Iya. Aku kebanyakan di ini Surabaya kan kayak apa daerah-daerah warnet gitu ya. Anjir. Buka primbon.com Yeah. gitu. Ngecek, wah aku cocok gak ya sama si ini yang Cocok dulu jadi air. suka ini gitu. Iya. Kalau bosan lihat video penampakan gitu. Astagfirullah. Kamu tahu primbon.com gak sih? Tahu. Itu zaman-zaman internet masih 56 kbps ya. Iya, ya ampun. Kelihatan warnet itu masih ini. Masih di warnet pakai lagunya Avenged Sevenfold. Iya. Terus sama Peter Pan semua tentang gitar. Iya, ya Allah, sumpah. Lagu setting gitar. Anjir, ya lagu setting gitar betul sekali. Lagu setting gitar. Terus seneng aku. Lanjutin tadi gimana Gemini? Nah, aku kan punya seneng sama Gemini. Heeh. Dulu deketin Gemini. Oh, ternyata Gemini ya ini ya. Aku nah ini zodiak ini aku baru benar-benar paham dan tahu cara menggunakannya ketika aku ngobrol-ngobrol menggunakan. Iya. Sama teman-temanku di sini kayak oh Okay. kamu harusnya gini loh, moonmu itu seperti ini. Kamu itu lahirnya pas kapan gitu. Kayak oh ya ternyata ini zodiak ini ya primbon ini internasional primbon Iya, gitu kan. Primbon betul. Ya gak ada bedanya sama primbon. Kalau Iya. primbon kan lebih kepada kayak Pasangan, dianggap klinik karena dia berhubungan sama orang-orang yang nggak punya apa itu namanya kayak gelar untuk itu gitu kan. Dukun nggak ada gelarnya. Iya. Terus habis itu ya udah kayak ngerasa kayak sering kita ketemu Gemini aja dan menurutku ya Gemini itu macamnya banyak dan kamu jangan langsung ngejat sih menurutku gitu. Ya Gemini emang kayak gini, kadang-kadang di kanan, kadang-kadang di kiri gitu ya. Tapi pasti itu ada satu hal yang pasti di situ terus, gitu. Aku jadi malu. Karena sama pacarku cocok-cocok aja. Mantanmu apa? Taurus. Enggak, Tapi kamu pernah ngecek nggak? Maksudnya ngecek gimana tuh? Ngecek, ya itu kayak kenapa bisa nyambung, kenapa bisa nggak nyambung? Beda itu kalau aku lebih ke arah bahan percakapan kami sama gitu. Tapi ketika aku sama yang Sagittarius dulu sebelumnya itu yang anak Pens, dia nyocok banget ya karena kata orang Gemini sama Sagittarius itu emang udah cocok gitu. Makanya bisa lama ya, bisa 7 tahun. Sagittarius apa Taurus? Yang Sagittarius yang 7 tahun, yang kemarin ini Taurus. Tuh. Sagittarius orangnya menarik loh. Iya, seru Kan? Orangnya kalem. Kerja keras. Iya. Ya kan? Nah, Gemini itu kalau makin dieksplor makin ini ya. Aduh, jangan. Aduh. Jangan takut ngomong sama Hesti ya karena emang tapi jangan baper dulu. Aku sering baper sama Gemini. Ya, Gemini itu kalau belum bikin baper nggak puas, Mas. Kayak gitu ya. Seru soalnya. Tapi bener dong kata-kata orang. Iya, itu emang benar, itu emang kayak yang Habis bilang, udah bikin udah langsung baper. Wah. Oh, cuma segini doang ya udah gini. Oh, alah. Tinggalin. Ternyata cuma ini doang ya. Ya udah. Ini kalau gampang ketebak ya, kalau aku tipikal kalau gampang ketebak orangnya kayak ya lah cuma digituin doang udah baper ya udah. Oh, enggak kurang seru gitu. Udah aku ghostingin. Maaf ya yang udah pernah aku ghosting. Di ghosting dihantui. Ghosting itu. Dihantui ya maksudnya udah chatnya nggak ada pernah aku balas lagi. Iya, gitu Komen-komen udah nggak pernah aku balas lagi. Maaf ya udah kayak jangan nggak sombong dong sama aku. gitu. Enggak pas. Aduh. Iya. Itu. Soalnya iya kalau menurutku aku kalau Capricorn ya, kalau lihat kebanyakan orang Capricorn itu, kamu kalau lihat orang Capricorn kayak gimana? Capricorn itu orangnya labil tapi dia lucu. Terus? Karena aku punya teman di kantor emang Capricorn, tapi kalau sekalinya dia punya sesuatu yang dia pingin bahas sama kamu gitu Mas, dia akan mencari waktu gimana caranya dia akan bahas dan bener-bener digali gitu loh.
kayak nggak bisa, gue ngerasa ada yang aneh aja gitu kalau gue cuma tahu dari orang lain, gue harus tahu dari lo gitu, gue baru digali banget. Ya, itu yang aku rasain sih dengan teman-teman yang Capricorn tuh kayak dikejar gitu loh. Tapi mereka perhatian walaupun nggak kelihatan perhatian lo ya. Gimana menurut terlihat Anda? cuek tapi enggak gitu. Betul. Kalau setelah diajak ngomong baru Ternyata dia tahu loh hal-hal kecil yang selama ini kita mungkin nganggep bahwa itu cuma sambil lalu. Kayak kan kebiasaan kapan sih, misalnya kebiasaan kapan kita ngopi, kapan kita motong rambut itu. Mungkin kita kayak yaudah kalau kita lagi pengen, tapi ternyata ketika aku ngomong sama temanku yang Capricorn, dia ngomong lah kelihatan kali lu potong kalau pas waktu kayak gini, atau kalau nggak rambut tuh udah rasa kayak gini. Oh oke, baik. Bagaimana? Ya sepakat aku. Oke. Karena aku udah pernah meneliti dengan mengambil beberapa sampel paling kecil 3 orang lah. Capricorn siapa aja nih kalau dari kumpulan teman sendiri. Oh ada ini, ada itu, ini, ada ini. Pokoknya Capricorn yang paling pure itu yang di akhir tahun sampai di awal tahun. Kalau yang udah di akhir tahun udah ke ini kecampur sama Aquarius, apalagi aku kayak irisannya. Dan aku ternyata lahirnya siang. Siang-siang mau maghrib ya. Siang-siang. Pantesan aku kalau siang-siang pengennya tidur terus. Joko Anwar Capricorn 4 Januari. Oh baik, udah lewat ya? Udah lewat. Terus siapa lagi ya? David Lynch. Ulang sama kayak aku. Wih. Iya. Eksperimental makanya nggak jelas orangnya. Kayak nggak jelas aja kayak Capricorn itu maunya banyak gitu. Maunya banyak. Tapi malu nyampeinnya. Oh. Tapi berarti lebih seneng batin dong, Mas Batin. Iya. Ya, batin. Batin itu kayak iki lho kayak. Apa? Jancuk arek iki ganteng. Kamu nuja. Batin kan iku negatif, orang sing batin positif kan. Oh, iya. Iku gara-gara kamu sungkan, tapi juga orang Jawa kan sungkanan. Iya. Jadi mau menyampaikan sesuatu malu, takut, ya udah batin aja. Berharap dia bisa membaca pikiranmu. Padahal enggak iso. Padahal enggak bisa. Aduh. Soalnya kayak gini ya, kayak kamu pernah nggak sih kayak nah gini, aku mau bahas soal Instagram Stories sih. Oke, boleh. Kayak kamu setiap kali meng-Instagram Stories itu, ini masih ada hubungannya sama yang tadi sih. Yeah. Kalau kamu meng-Instagram Stories tuh apa sih namanya itu istilahnya? Intensimu apa? Pertama, aku kasih pilihan deh. Oh enggak. Soal apa ya namanya tuh? Apa tadi namanya? Yang mana? Barusan ini? Intensimu. Nah, kalau kamu nge-post Instagram story itu sebenarnya intensimu apa sih? Misalkan nih bukan bahas soal baca bareng atau soal buku, misalkan kamu curhat sesuatu. Sebenarnya intensimu itu pengen A itu pengen orang-orang mengerti, B untuk agar si orang yang disindir itu paham, atau C untuk ya sekedar ini aja, aku pengen ini. Gitu aja, tanpa orang-orang tahu aku lagi mikirkan apa kayak gitu. Ini harus aku jawab ya, menurut malu. Terbongkar nanti kedokku. Emang kedoknya apa? Itu pencitraan, Mas. Pencitraan ya. Oh. Karena balik lagi, kenapa aku selalu ngomong kalau pas kamu reply story aku kan bilang kan, jangan lupa titel kerjaanku apa ya. Karena titel kerjaanku senior content strategist. Jadi asik. Apa ya, jadi mudah terkecoh dengan apa yang aku posting gitu loh. Misalnya aku posting lagi sama cowok, misalnya tahu kalau aku habis putus, habis itu aku posting sama cowok, pasti aku udah tahu nih pasti akan ada orang yang balas, oh Hesti dia punya pacar baru ya. Karena emang itu tujuanku, kayak ya seneng-seneng aja bikin keributan. Bikin orang jadi menduga-duga kayak gitu. Padahal belum tentu ya tadi, belum tentu itu yang aku pikirin, belum tentu emang itu yang sebenarnya. Karena buat aku seru gitu, bisa ngedrive orang buat akhirnya melihat aku, oh ternyata Hesti kayak gini. Oh bisa jadi kalau enggak A atau B tadi ya, pokoknya pengen orang tahu, pengen orang membicarakan lah intinya ya. Iya. Iya, pencitraan. Tapi enggak salah sih pencitraan. Iya. Tapi pernah nggak sih kamu dapat omongan-omongan kayak nggak enak gitu dari orang gitu ke kamu? Kayak gimana tuh Mas nggak enak? Aku sih. Maksudnya kalau dari semua pencitraan ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku pernah dapet reply Instagram story waktu aku masih pacaran. Dia ngomong gini sih, aku nggak tahu itu follow-nya gimana. Pokoknya tiba-tiba dia ngomong gini, iya sih pacar kamu ganteng tapi kamu ya jelek. Sumpah. Loh iya Mbak, aku jelek Mbak. Nggak bilang aja, aku jelek Mbak. Kok gemes gini balasnya, aku kayak ih so cringy ya ampun. Ya tapi ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau misalkan ditanyain, kamu jelek apa cantik? Aku merasa diriku cantik. Oke, mantap. Kenapa? Pertama
dalam sisi ini ya, ini semua aspek ya, nggak cuma fisik ya. Kenapa aku bilang aku cantik? Pertama, aku anak ilmu perpustakaan di UNER, di mana sampai aku nggak tahu sampai sekarang, tapi ketika aku masih kuliah itu mostly ada teman-temanku yang pakai jilbab. Jadi temen aku kayak aku yang nggak pakai jilbab, jadi minoritas. Yang kedua, walaupun aku ilmu perpustakaan itu adalah jurusan minoritas di UNER, tapi aku masuk ke situ ya emang karena aku pengen masuk gitu. Emang aku punya niat di situ. Jadi aku sangat semangat. Terus kemudian aku nyambung diajakin ngomong soal popular culture, soal musik, soal film, karena aku suka gitu. Ngomongin Oscar boleh lah, ngomongin komik, ngomongin musik-musik indie, tempat gaul di Surabaya kayak gimana, aku nyambung gitu. Aku bisa baca buku bahasa Inggris ketika teman-temanku ketika itu belum pada suka buku bahasa Inggris. Kayak gitu sih Mas. Terus juga pengalaman aku di beberapa event-event di Surabaya, kayak di ikut SYC, TEDx, kayak gitu-gitu, klub buku Surabaya. Maksudnya kayak ya itu yang buat aku kita iya SYC. betul. yang bikin aku jadinya kayak aku berbeda sama orang lain gitu loh Mas. Jadi kalau aku boleh share, setelah aku putus kan aku main Tinder. Emang beberapa orang-orang yang di Tinder itu pada skeptik dengan aku menulis bahwa diriku librarian. Jadi aku nulis di situ occupationku librarian. In fact aku bukan librarian ya sampai sekarang. Aku memang pengen jadi librarian. Terus ketika dia follow up, ketika dia kayak ngajak ngechat aku, akhirnya beberapa kayak bilang, lu beda ya sama cewek-cewek yang lain loh. Kenapa? Apa kayak gitu? Ya karena ternyata aku diajakin ngomong kamera, kebetulan ngerti ya karena aku dulu pernah pacaran sama fotografer kan, jadi aku tahu kayak gimana sih pegang kamera. Terus aku suka sama anime. Terima kasih Mas Ivo. Asik. Aku dulu aku anaknya otaku, ngerti banget sama anime Jepang. Otaku apa wibu? Dua-duanya sih. Otaku iya, wibu iya, wota iya gitu. Jadi ini apa? bisa fanchan gitu. Jadi aku K-popers juga. Jadi ya tahu kayak gitu-gitu lah Mas. Jadi ketika ngobrol sama di Tinder match gitu kayak mereka kaget aja. Oh, ternyata lo ngerti ya, Hes? Kayak gitu. Jadi despite of aku emang punya secara muka aku emang manis, tapi ya aku ada isinya gitu. Nggak kopong. Kalau kata Nabila, jangan jadi orang kopong, cuman menang di fisik doang, cantik, bagus di foto, tapi kita aja ngobrol nggak ngerti apa-apa. Itu sedih banget sih. Tapi kamu pernah nggak sih dapat kayak misalkan kayak ini sok cantik nih gini. Kalau kamu menurutmu kalau ada orang bilang kayak gitu, sok cantik nih, sok ini nih, sok apalah gitu, entah ketemu kamu langsung apa enggak, tanggapanmu kira-kira apa? Aku biasa aja. Biasa aja. Karena ini dari beberapa orang yang sudah pernah ngobrol langsung dan kontak. Kita ngobrolnya dengan kontak mata ya Mas, ya, bukan telepon ya. Mereka bisa melihat bahwa aku itu melakukan sesuatu kayak aku bikin baca bareng atau aku ngepost yang berhubungan sama buku. Itu ya memang karena itu dunia aku. Mereka tahu kalau ketika Hesti diajak ngobrol soal buku atau kegiatan membaca, Hesti pasti akan seneng menggebu-gebu kalau kata orang. Kelihatan semangatnya tuh kayak gitu, dia mau banget untuk nge-share. Jadi kalau ada yang ngomong, lu sok cantik, sok ini, ya aku sih biasa aja. Karena ya yang aku dalemin itu hal yang aku suka gitu. Aku bukan orang tipikal yang mungkin pernah tahu orang-orang yang apply ke berbagai macam kegiatan voluntary, tapi dia nggak fokus gitu loh Mas. Maksud aku oke, di berbagai macam volunteering, tapi misalnya kayak Mas Abu kan maunya di dokumentasi aja, bukan seperti itu. Dia udah apapun yang lo ada sih lowongan ya buat gue aja, nggak kayak gitu. Gitu sih. Ya, menurutmu pencitraan itu penting nggak sih? Tergantung. Untuk bagi orang walaupun dia tuh nggak terlalu punya sesuatu untuk dicitrakan, tapi dia pengen mencitrakan diri apa gitu. Tergantung sih, yaitu apakah dia mau menjual dirinya dengan menurut aku di zaman sekarang yang semuanya serba bisa dicek dengan internet, kayak aku masukin namanya Mas Abu di internet aja mungkin langsung keluar banyak results gitu loh Mas. Itu penting. Abu gitu doang, banyak tuh. Ya. Abu Nawas, Abunya Aladin gitu. Nggak gitu maksudnya. Terus. Iya, jadinya penting juga untuk misalkan nih kayak kita lagi ngobrol nih networking, kayak aku tadi ngomong sama ini Bastian. Kita ingatnya Bastian fotografer. Jadi ketika kita lagi nge-search Bastian di Google, ketemu langsung Bastian fotografer tuh account-nya tuh yang ini. Jadi bisa kayak gitu sih Mas. Mempermudah untuk menemukan orang. Bukan soal style fotonya ya. Maksudnya kayak Bastian foto gitu. Itu kayak karena juga manusia itu kan punya kapasitas memori yang terbatas kan Mas. Mungkin namanya misalnya kayak Mas Abu mungkin namanya banyak gitu di Surabaya, tapi kalau kita spesifik Abu Sin bisa Abu SYC aku langsung ingat Abu Sin Iki kayak gitu. Udah ada label yang mempermudah orang-orang untuk mengklasifikasikan Abu yang itu loh maksudnya. Kalau buat aku sih kayak gitu. Kalau buat aku pencitraan penting karena biar mempermudah kita nyimpen di kontak apa gitu.
Abu Video, Bastian Foto gitu. Kakak siapa? Herman Ledeng gitu. Apa namanya? Siapa Sulaiman Tukang gitu. Iya benar kan. Iya. Buku, cuma beda bener. profesi Iya aja. bisa juga. Itu juga sih. Ya biar bisa lebih kenal lagi kan, maksudnya kayak ya buat ada pembeda lah ya. Dan mempermudah kita untuk kenalan. Kalau misal kita taunya tapi lewat internet, saya belum pernah ketemu langsung, terus kita lewat internet gitu ngobrolnya. Itu mempermudah kita juga sih, Mas. Mas, Abu yang ini ya dulu sempat menang lomba film ini kayak gitu. Itu kan kayak pitching gitu loh, pitching, ya semacam itulah. Bisa juga. Iya sih. Jadi nggak selalu negatif sih menurut aku. Maksudnya kan kayak akhirnya kalau kena bersinggungan dengan sesuatu yang berbau politik itu kan pencitraan deh. Emang pencitraan nggak boleh apa? Boleh. Kita pengen tinggal sebagai apa kan? Iya. Yang lain ngomongnya kayak gini. Ingatlah kamu mau dikenang sebagai apa. Tapi pas jadi pencitraan malah jangan pencitraan ini. Orang-orang pada pelan-pelan gimana sih netizen aja. Karena selama ini pencitraan tuh selalu diasosiasikan sama hal yang negatif, Mas. Bahwa itu membodohi atau memanipulasi seseorang. Padahal balik lagi tadi itu, kamu mau diingat sebagai apa? Itu aja. Jangan pencitraan kan? Iya, betul. Setuju kan? Setuju. Vote di bawah ini setuju atau enggak? Atau di atas ini? Aduh, ya ampun, Mas. Scroll ke bawah untuk lihat komen. Jangan lupa ninggalin komen lah. Komennya jangan mantap, bagus doang ya. Mantul. Siap. Asia. Pesan banget loh denger dibuat itu. film loh itu. Iya, tahu. Aku udah Siap men. masuk kok. Ini orang udah kebanyakan duit. Ada di sini kali ya. Ada fansnya gitu kan takut. Iya. Tiba-tiba jadi keributan. Iya. Jadi keributan. Balik kalau bahas fish misalkan. Fish tuh enak nih. Ya enak sih. Gimana, Mas? Jadi Fish tuh enak nih. kita mau ngobrolin ini nggak ada Jangan. Soalnya di Jakarta Selatan orangnya. Anjir. Apapun yang menyebalkan dari suatu band atau apapun ini kayak fansnya deh kayaknya. Betul. Nyebelin banget tuh kayak ya gimana ya? Ini sorry ya fans K-pop ya. Diserang nih nanti misalnya 200 komen gitu. Di vlog kamu, di report kamu, Mas. Iya. Itu kayak ya militan ya, army ya, tapi ada beberapa kayak apa ya namanya kayak ini harus hati-hati nih kamu. Nggak main-main kalau yang ini. Aku dulu pernah nyoba karena kayak kenapa ya waktu awal-awal kuliah nih kayak awalnya Mr. Sorry itu loh. Oh, Mr. Suju. Sorry ya. Super Junior, Suju iya. segala macam Iya. itu di timeline tuh adik-adik kelas pada fanatik sama K-pop gitu. Ganteng tau, Mas. Aku sarkasin dikit, apa sih K-pop ini jancok ngono. Terus pada langsung serang. Terus pada berikutnya aku gini, nyoba saranin K-pop yang enak apa ya? Aku harus kalau mau kenal K-pop apa ya? Aku mau coba terbuka nih. Kayak abis itu kayak apa ya namanya kayak terus mencoba dengerin. Tak dengerin 1 hari, seminggu gitu kayak ini nggak kupingku banget sih kayak emang nggak suka emang kayak apa yang membuat orang suka ya? Visualnya, orangnya, lagunya. Menurutmu apa? Aku denger K-pop karena lagunya catchy. Catchy ya? Mas Abu main Ayo Dance nggak dulu? Enggak, tapi sering lihat pantas. temenku Ya, main udah. Ayo Dance. Aku dari situ, dari audition Ayo Dance. Iya. Dari situ sih. Akhirnya tahu beberapa lagu-lagu K-pop ya. Akhirnya dengerinnya udah di luar platform Ayo Dance. Jadi dia nonton dari YouTube. Ternyata tahu visualnya ganteng, visualnya lucu-lucu dalam frame-nya perempuan ya, lucu-lucu. Jadi ya akhirnya ngikutin kayak gitu. Gitu sih, Mas. Aku awalnya dari game malah. Bukan tahu-tahuan yang MTV atau lain-lain, malah tahu dari Ayo Dance. K-pop. Kalau dulu aku taunya K-pop Ayo Dance dulu. Aku sering denger itu lagu-lagu Indonesia sih sering. Oke, kita beda. Baik. Kayak teman-temanku yang laki-laki sering pakai itu, terus pakai ken lah, terus pakai ini. Soalnya buat ningkatin apa gitu nggak tahu deh pokoknya. Oh, mainnya RO ya? Aku nggak pernah main game. Ke warnet? Kasian ya. Serius? Aku paling dulu pernah emulatornya. Kalau Gameonan nggak pernah. Oh. Sama sekali nggak pernah. Makanya enak ya dirimu. serius ya orangnya kayak Bukan nggak cocok aja. Nggak gitu. Kayak duit jajanmu tuh nggak habis buat beli voucher. Enggak. Kamu tahu kan ya dulu ada voucher-vouchernya banyak kan ya, 25 ribuan. Untuk kita yang ukuran SMP itu 25 ribu gede loh, Mas. Iya, mbakku dulu sering juga Seal. Oh iya. Seal, Ragnarok itu juga. Terus apalagi banyak sih di Indonesia juga. Masa-masa muda itu. Warnet jadi apa? Kayak ada warnet buat game itu ada sendiri, Iya, warnet betul. buat browsing itu ada sendiri akhirnya kayak. Betul sekali. Iya kayak waktu itu terus habis itu lama-lama kan makin canggih, nggak butuh di warnet lagi kan. Ada orang yang
temenku main di komputer kelas. Iya. PC-nya udah mumpuni. PC-nya udah mumpuni buat di kelas. Main gitu. Pokoknya setiap pagi dia datang cuma buat main Ayo Dance. Serius? Kayak wih itu dulu. Tapi temanku akhirnya kayak mikir kayak apa sih main game terus gini-gini, tapi aku lihat seru sih. Aku tanya-tanya terus akhirnya. Itu band apa sih gitu. SMA kan gak denger lagi namanya gimana, dia kerja apa. Terus ternyata dia tuh visioner, Pak. Kayak sekarang tuh e-sport itu sekarang kan udah makin didukung kan. Terakhir aku lihat atlet dia sekarang. Pokoknya dia udah ada kayak prestasi apa gitu. Wih, gila sih emang dari dulu dia ini memang sangar sih kayak aku kayak nggak pernah kayak teman-teman kayak ya ini bukannya sombong ya. Kayak dari dulu aku emang ngerasa kayak aku penasaran sama mainannya kayak gimana sih kok sampai kayak gitu. Aku nggak pernah menyebalkan tuh ngelihat aku nggak pernah se-enjoy itu dan se-kepo itu. Iya bener, se-kepo itu buat ngeliat orang main game. Kayak baru kali itu aku lihat seru gitu. Kayak orang dia sangat menikmati itu kayak gitu. Dia jadi e-sport gitu, jadi atlet. Terakhir dapat ini, dapat itu, dapat hadiah, dia selalu nunjukin dia main apa gitu. Wah, aku kayak mendoakan yang terbaik aja dah gitu kayak. Teman-teman yang baik ya. Didoakan loh sampai ya Allah. Kayak aku udah ngeliat keren sih teman-teman kayak. Ada enggak orang sampai mati penasaran sama kamu? Misalnya penasaran sampai mati, misalnya kayak gini kayak ini kayak apa sih? Kayak gimana sih? Kenapa kok dia selalu pernah nggak sih ada kayak gitu, ada orang pengen tahu kamu banget gitu? Kayak gimana itu orangnya? Jadi aku punya follower dari zaman aku ngeblog yang pertama kali. Jadi aku di Blogspot sebelumnya. Tuh yang to be honest itu media aku nulis tapi yang bener-bener masih belum sebagus sekarang, masih iyalah zaman-zaman masih kayak gitu kan, sampai sekolah kan? Akhirnya terus aku punya blog buku, aku bikin review film lagi, review buku di Goodreads. Mohon maaf saya tidak mau mengambil apak Anda ya Pak ya. Enggak, ambil aja biar banyak, biar diverse gitu kan. Terus gitu Twitter, terus Instagram. Sampai dia benar-benar, aku kan waktu aku kemarin ke Ubud jadi volunteer itu aku nggak ngasih tahu di Instagram, tapi aku ngasih tahu di Twitter. Terus kemudian aku berangkatlah ke Ubud seminggu untuk volunteer. Dia ngechat. Yang dulu itu? Iya. Kemarin itu? Yang di Ubud Writers. Terus habis gitu dia ngechat yang dia bilang bahwa aku juga lagi di Ubud, kita bisa ketemu apa enggak. Karena aku tahu nih orang udah pernah ngikutin aku lama, karena dia untuk beberapa kali aku review buku tuh kadang di komen sama dia. Jadi kayak ya kami pun udah tahu ternyata dia juga pembaca buku gitu. Jadi kayak udah bisa ngerti. Akhirnya beneran aku ketemu dia dan dia nanya gimana kehidupanku, gimana aku kerja di tempat aku sekarang, pengalamannya apa yang dapetin. Ya kayak gitu sih. Itu yang baru satu ya. Untuk yang lainnya kayak masih belum ya, paling teman-teman sendiri kayak kamu gini Mas, atau kayak teman-teman SYC. Yang kenalnya cuma pas event, tapi ketika pasca event ngikutin sosial medianya kayak tertarik, aku pengen ngobrol sama kamu berdua deh. Ya itu ada, tapi kan kita bermulanya kan bukan dari internet kan. Udah kenal ya. Udah kenal. Ada nggak yang tiba-tiba kayak sampai di level kayak aku tuh tertarik sama kamu? Sampai level mengganggu gitu ada nggak sih? Nah kalau itu mungkin ada beberapa orang, tapi akhirnya aku nggak ngeblok sih, tapi aku cuekin beneran karena ada dimana menurut aku itu sudah mengganggu kenyamananku. Jadi aku kan lulusan ilmu perpustakaan, jadi aku merasa bahwa ada beberapa hal di mana aku tidak bisa membenarkan pembajakan buku, atau aku tahu emang beberapa link, beberapa torrent yang dimana isinya itu buku-buku ilegal yang kamu bisa dapat gak usah bayar gitu loh Mas, masih baru. Adalah di salah satu tempat internet gitu. Cuman aku tidak akan pernah ngomong karena aku balik lagi, aku punya etik. Aku punya etik sebagai librarian. Kode etik lah. Iya, sebagai librarian aku nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi aku tidak mau ngasih tahu. Nah orang ini tuh beberapa orang tuh kayak berusaha ngejar aku. Tapi aku tahu bahwa kamu tuh bisa beli gitu loh, nggak usah kamu ambil bajakannya gitu. Jadi ya udah. Dengan dalih-dalih gimana kabarnya sekarang sibuk apa, pasti aku udah tahu ujungnya kemana gitu. Ya udah aku cuekin, bener aku bales. Kalau yang PDKT gitu sekarang boleh kan nih Mbak? Aduh, malu aku. PDKT. Tips mendekati Hestia. Tips mendekati Hestia.
kamu kalau deketin aku jangan Cek Twitternya. Iya betul cek Twitter. Jangan Twitternya ya. Aku bosen kalau dibilang Iya. apa pasti dibilang kayak oh namanya Hestia, udah berhenti gitu aja, nggak seru loh. Kalau misalnya bilang, oh Hestia yang kayak di buku Harry Potter kelima, oke kita bisa lanjut ngobrol. Iya. Ada kata kunci buku dan Harry Potter ya. 2 tuh udah cukup tuh ya. Terus kalau udah 3 kata kunci, wah kamu pasti suka. Aduh, sekarang sih aku nggak tahu yang ini deketin apa enggak, tapi kayak beberapa orang ada yang on off chat sama aku, karena aku sendiri orangnya muji. Kalau lagi nggak pengen chat dia, ya aku nggak bakal balas gitu sampai entah kapan. Nanti kalau aku udah pengen balas, ya akan aku balas. Ada beberapa orang sih yang kayak gitu, yang dari yang sebelumnya di Tinder, ada yang sebelumnya dari Twitter atau Instagram, yang akhirnya jadi aku WA. Tapi sejauh ini aman-aman aja ya. Aman. Berarti itu cara menghadapi orang-orang asing ya lah Hestia ya. Sejauh ini aku belum pernah sampai keganggu yang sampai telepon atau aku harus ngeblok nomor sih mas, untungnya gitu. Jadi ya fan-fan aja. Masih dalam tahap wajar ya. Iya. Maksudnya nggak ada yang, berarti nggak ada yang kayak, ada orang kadang-kadang kayak saking menganggapnya kayak kamu ini nggak pernah balesin chatku, sombong ini kamu gini gitu. Kayak bukan soal suka ya, maksudnya kayak siapapun ya, cewek ya cowok, ini hari ini saya sombong ya, orang sing iso akhirnya ngelabrak ngono lho, kayak kamu sombong ya sekarang ya. Nggak ada sih nggak ada ya, sampai sekarang nggak ada. Berarti teman yang baik kamu ya. Alhamdulillah. Untung sekali saya berteman dengan Anjir, kamu ya. kayak gitu. Kayaknya kalau kamu nanya karena kayak gitu tuh naik ke Nabila, karena gitu. aku pernah kayak ngeliat Instagramnya dia itu banyak banget DM yang tidak terbaca. Terus dia, aku nanya kan, kenapa kok nggak dibacain sih? Dik? Biasanya tuh lo Ti, aneh-aneh tau gak sih yang tanya, selalu kayak nanya, kalau aku chat ada yang marah nggak? Kan ngapain? Kamu juga pernah bilang gitu ya ke aku ya? Iya, karena aku menghormati ya Pak ya, mohon maaf, saya tidak mau mengganggu hubungan orang. Iya, orang ketiga. Orang ketiga banyak nih di teman-temanku, orang ketiga semua ini. Iya bener, nggak salah. Ya ibaratnya kayak pemain ke-12 lah ya. Iya, kayak di sepak bola, pemain ke-12 penonton gitu. Iya. Tapi kan penonton nggak ikut ke sepak bola, Iya, betul. kecuali di Indonesia. Sampai lompat. Wah, turun flare gitu ya. Iya, aku nggak pernah loh nonton sepak bola live mas, karena aku takut. Aku pernah akhirnya kemarin di apa? Bung Tomo. Di Gelora Bung Tomo nonton Persebaya. Persebaya pula lawan siapa? Sorry ya Dedek ya, aku bukan bonek ya. Lawan Di siapa Jakarta. mas? Aku lawan Kalbar apa? Lupa lagi aku, kayak itu riset, pokoknya riset sama temenku gitu. Rahasia lah ya, project lah ya. Tapi seru sih nonton Persebaya Nggak mau. langsung gitu. Aku takut. Sudah aman, Asrul Ananda. Oh, Yang megang Persebaya Asrul Ananda oh sekarang. iya. Oh my god, aku udah lama tidak mendengar namanya. Tuh kan, iya. Asrul Ananda tuh ya. Terus gimana sekarang? Iya, Deteksinya gimana? Misalnya si basketballnya masih ada nggak sih mas? masih ada. Kan DBL masih ada. DBL masih ada. Pertandingannya masih ada Oh, DBL. DBL Surabaya masih ada. Heeh. Keren ya kerja dan deteksi yo. Iya. Terus setelah tahu kenyataannya kalau kerja di media harus 24 jam. Iya, Kak Sido. gitu. Terus dulu aku jadi anak TV aja, anak TV juga. Sama aja mas. Sama anak TV. aja, media. Sama, iya. Kalau ada editing 24 jam, aduh, enggak deh. Kerja di situ terus kayak gitu kayak. Dulu kamu cita-citanya pengen kerja jadi apa pas zaman SMA? Di SMA itu aku belum ada bayangan Pengen jadi jadi librarian sih, tapi kayak pinginnya adalah kerja di embassy. Kedutaan. Embassy, tapi khususnya negara apa? Misalnya embassy Indonesia tapi di luar. Oh iya. Kedutaan besar Indonesia tapi untuk di luar gitu loh. KBRI gitu ya? Iya, betul. Wow. Cuma ternyata waktu aku Apa Box juga ya? karena aku kan, ini loh kamu tahu Nirina Zubir nggak sih? Dia Iya. kan VJ MTV, terus mamaku bilang dia tuh jago bahasa Cina, bahasa ini karena bapaknya diplomat. Terus aku nanya, diplomat tuh apa kerjanya? Saya udah dijelasin sama mamaku. Oh berarti di kedutaan, dan itu ntar kalau kamu jadi diplomat ya kamu bisa jadi pindah-pindah. Oh kayak gitu. Waktu aku akhirnya dari SMA mau ke kuliah, menjalani kuliah, ternyata aku tidak tertarik dengan isu-isu hubungan internasional mas. Jadi ya tidak aku teruskan. Oh gitu. Oke, Fathia Izati juga dong, Iya. anaknya diplomat. Di Arab tapi dia. Di New York. Kenapa aku dia pokoknya- bahasa Inggrisnya lancar banget? Karena dia lama di Amerika. Oh, belum, tapi dia sekarang kan kalau aku terakhir lihat vlognya ya, itu bapaknya tuh di Udah pindah Arab. lagi, udah pindah lagi kan? Iya, dia di Arab Saudi kayak gimana? Di Egypt gitu. Ya kayak gitu. Tapi ternyata waktu ngeliat mata kuliahnya kayak apa ya, sempat googling kayak gimana sih silabusnya. Oke, aku tidak tertarik ya, aku nggak apply ke sana. Sangat ini ya, sangat Nggak mau aku, kayak udahlah pusing nggak lah ya. mau. Enggak deh. Kayak bukan aku deh nih. Jadi Baik.
Tapi sekarang kamu pengen mencapai apa sih sekarang di kehidupan ini? Anjir. Wah, anjir. Berat banget ya. Apakah aku sedang kuliah filsafat? Langsung ini kayak lah gitu kayak kamu tahu adegan Tom and Jerry tiba-tiba dikasih beban berat tuh. Iya. Bentuknya segitiga. Ya, oke. Mari kita entengkan. Ya, coba. Istirahatkan. Di apa setelah apa yang kamu jalankan ini kamu itu pengen achievement apa yang pengen kamu dapatkan sekarang? Enteng nggak? Lumayan. Itu udah lebih mending dari yang tadi. Alhamdulillah gitu ya. ini yang tadi tuh kayak bebannya si Tom and Jerry, sekarang udah kayak bola bowling 12 kilo. Masih bisa dikelilingin lah ya. Itu maksudnya. Kalau sejauh ini ya Mas ya, aku kan sebenarnya suka sama isu-isu soal kesetaraan. Tapi dalam arti gini, bahwa semua manusia itu kenapa sih nggak dilihat sebagai manusia? Yaitu mereka punya hak untuk akses pendidikan dan hak atas akses kesehatan. Aku melihat mau itu kita sama-sama orang Jawa, tapi biasanya ngelihat dari skala ekonomi. Kalau kamu tidak cukup mampu ya kamu nggak bisa akses kesehatan misalnya kayak gitu. Nah aku sih kayak ngerasa bahwa apakah orang-orang kurang empati atau simpati karena kurangnya representasi. Mas Abu di film mungkin tahu bahwa beberapa film memang dimunculkan untuk menggugah moralitas gitu loh. Kalau lihatlah ini ada orang-orang kayak misalnya di Kucing Tumbuh Idahku kayak gitu ya. Emang ada orang seperti itu bukan berarti mereka tidak bagian dari orang Indonesia. Mereka adalah WNI, jadi negara wajib melindungi mereka sebagai warga negara. Aku pun juga ingin seperti itu melalui apa? Melalui literatur. Kalau bisa ya aku sih pengen banget jadi editor. Kayak kalau bisa aku baru bisa milih naskah-naskah yang merepresentasikan hal-hal yang kita selama ini nggak tahu. Misal penulis-penulis dari barat Indonesia atau dari timur Indonesia kayak gitu, terutama dari timur, dari Kepulauan Maluku, kepulauan kayak Papua atau Ambon kayak gitu, kayak di Makassar. Bahkan di Makassar aja kita masih kesulitan untuk nyari penulis yang merepresentasikan dirinya dia gitu, tanpa mereka bikin tulisan yang sok-sokan ke Jakarta-Jakartaan atau Jawa sentris. Ya buat apa gitu Mas? Ke Hindia-Hindiaan. Beda konteks. Oh beda ya. Ya tahu kayak gitu kan. Keuntungannya Indonesia adalah suku itu banyak banget. Seharusnya ada orang yang mau mencari tulisan-tulisan itu Mas. Orang yang tinggal di Gorontalo misalnya akan punya pengalaman hidup yang berbeda dengan kita yang di Jawa. Kita nggak tahu apa-apa karena belum ada orang yang benar-benar menuliskan itu gitu, yang either dalam bentuk fiksi, novel atau non fiksi gitu. Itu mengenalkan itu. Terus di samping itu juga untuk memperluas cakrawala kita juga ya, aku pinginnya bisa mengkurasi atau bisa tahu tulisan-tulisan dari sastra di luar, kebanyakan itu kulit putih, baik itu perempuan laki-laki ya Mas, karena kalau dilihat sama ini di pasar kapital aja, di market yang besar itu untuk Indonesia mostly adalah penulis kulit putih dan laki-laki. Padahal penulis white male banget lah. Padahal penulis-penulis perempuan yang lain atau penulis berkulit berwarna, people of color itu juga banyak, dan mereka membawa moral values masing-masing yang itu bisa memberkahi kita sebagai ternyata ada loh manusia yang punya values-nya begini, berbeda dengan kita di Indonesia gitu. Ya aku pingin seperti itu sih, makanya pengen jadi yang editor. kulitnya ungu gitu ya. Bisa jadi kan kayak Avatar. Kayak Avatar-nya Gamora. Iya, Gamora. Ini ya kayak berat ya Mas. Kamu ingin apa ya? Gak apa-apa. Itu berarti yang aku harapkan. Okay. Rasakan tuh Abu ya, kasih pertanyaan berat. Kayak langsung nggak bisa handle loh. Matematika dulu 40 ya. Aku juga nggak suka matematika kok. Gitu. Nggak pernah les. Ini nggak pernah les. Sama, aku juga. Mamaku nggak ngebolehin. Aku tuh nggak pernah SSC dan lain-lain gitu Mas. Tapi kamu nggak pengen dilesin dulu? Aku pengen karena lihat teman-temanku. Ya kayak kamu nggak tahu aja. Kebalikan kalau aku. Mamaku nyuruh les terus, aku nggak mau. Kita bisa pinter dengan teman les. Les. Kamu visioner sekali, aku suka. Lulus aja UNAS. Iya kan? Iya. Mamaku nggak mau karena kayak ngapain itu cuma kasih kamu taktik doang, tapi bukan taktik doang, tapi harus ngikutin hari-hari di mana kita ini sama nggak sih sama yang dipelajari di sekolah gitu? Ya apakah ini bakal dipelajari di kehidupan berikutnya? Nah, betul. Kayak gitu, aku mikir gitu aja. Apakah kita benar-benar menggunakan ilmu ini? Iya, makanya. Itu juga itu yang akhirnya ketika kita udah segede ini anjir. Segede gaban. Segede ya udah umur 20 sekian mau ke kepala 3 itu akhirnya menyadari kalau itu nggak matters gitu loh Mas. Akhirnya kamu yang penting itu adalah survive di kehidupan nyata. Ya kan, buat apa kamu jago matematika misal, jago fisika dapat, atau kalau gitu to be honest kan kayak aku cum laude, tapi kalau misalnya aku nggak bisa survive di kehidupan ya buat apa
Cum laude tuh nggak ada apa-apanya. Iya sih. Cuman kayak kesenangan dan pencapaian sesaat. Itu sih. Ya udah aku les dulu itu. Tapi temanku ada ini dari teman-temanku yang les kayak gini. Serunya adalah ketika kamu pulang sekolah bisa pergi kemana Iya. karena nggak pakai seragam. Iya betul. Karena dia bisa pergi kemana, dapat teman. Capek nggak sih? Iya. Aku capek, Dapat teman. Mas. Kalau aku capek sih mikirnya. Iya, udah capek di sekolah mikir PR banyak, ulangan. Terus les enggak. SMA-mu dulu ada RSBI-nya nggak? Enggak, tapi ada namanya jadi kan dulu tuh aku di SMA 4. Jadi dulu tuh ada yang namanya IPA 6. Itu isi anak-anak pintar doang. Asik. Yang kayak dia habis di ranking satu sekolah tuh Bintang kelas. ya macam itulah. Terus nanti diambil Kelas unggulan. 20 apa 30 orang gitu yang Iya. paling pintar di antara pokoknya 30 teratas dari ranking itu dimasukin ke IPA 6. Nah, tapi pas aku zamanku kelas 3 dihapuskan karena menurut itu aku lupa siapa kepala dinasnya, kepala dinas pendidikan bilang bahwa itu bentuk dari diskriminasi. Iya sih, benar Pak. Iya sih. Benar sekali. Soalnya RSBI itu kayak gitu, kayak kalau kembali ke RSBI tadi ya, RSBI itu kayak ngasih sistem yang kayak kamu harus begini, kamu harus itu full day school gitu, kayak nggak sempet les juga kan, les ngapain kapan gitu kan. Jadi kayak aduh mus mah nggak usah les mah, kita udah aku loh mah udah ini bilang ke mamaku aku udah full day gitu kan, ya kan bisa habis pulang sekolah gini. Capek. Nggak usah, capek. Aku bisa belajar sendiri, aku bilang gitu ya. Aku walaupun itu ya nggak bisa belajar sendiri gitu kan, nggak bisa. Kayak Anaknya beda. kayak udah males aja gitu, kayak males karena aku emang nggak mau dipaksa gitu. Rebel sejak dini. Nggak mau lah les tuh nggak ada, ya nggak bilang nggak ada gunanya ya, kayak ya ada gunanya tapi bukan buat orang-orang yang pengen gitu sih. Oh ternyata aku nggak les ya. Aku nggak les. Iya, cepat. Adik-adikku juga nggak, aku nggak mau. Oh gitu ya? Iya. Keren ya mamanya. Ya gitulah. Ya kamu ketemu mamaku. Iya BTW mamaku akan ada di salah satu film pendek. Aku lupa. Oh ya? Iya, aku lupa judulnya apa. Oh. Ya kapan hari abis syuting 3 hari kalau nggak salah. Gitu. Nanti ntar kalau udah ada, kasih Kayaknya tahu. aku tahu deh sistemnya apa. Siapa? Kartolo. Nggak tahu aku. Lagi anak-anak film lagi bikin film Kartolo gitu. Oh nggak ngerti. Pokoknya tuh ada temanku. Yang ngontak. bikin Jack. Nggak Kalau ngerti juga. nggak tahu. Ada, pokoknya temanku tuh minta aku buat ngomong sama mamaku bahwa mau diajak syuting film mau apa enggak. Ya udah mama ngomong aja. Ntar dia kapan-kapan sama mamaku juga. Boleh ya, mau B aku iso nanti aku ada project apa. Kayaknya aku kalian bisa akan lebih podcast. lebih nyambung sih. Wah nyambung. Buset kayak PDKT. Ih gimana? Aku karena mamaku sih aku tahu film kayak ya berbagai macam film Iya. karena mamaku nonton film. Itu kalau iya ngobrolin film sama mamamu ya. Iya, wah, aduh jangan salah, aku tuh gak ada apa-apanya Mas dibanding mamaku, parah sih, mamaku tahu banget yang kayak kebaca apa ya bisa paham ini filmnya kayak gini nih nanti endingnya tipe kayak filmnya si A itu pasti kayak gini. Udah aku ceritain belum sih Mas yang jadi abis nonton si Quentin Tarantino ya itu yang dia tahu siapa yang Polanski ya. Iya Roman Polanski. Mamaku tuh tahu Polanski itu siapa, mamaku tahu film-film Polanski itu apa aja. Terus kayak sumpah mama tahu. Kayak aku Gue aja juga taunya pas udah digging film, kayak udah mulai serius belajar film, kayak oh ada Roman Polanski ini kayak gini filmnya, kayak Jodorowsky kayak gini, Coppola lah ini lah. siapa Coppola. Iya mamaku. Stanley Kubrick gitu yang paling tuhannya film. Iya. Tapi padahal ada tuhan alternatif namanya Martin Scorsese. Tuhannya ada 2 film, Scorsese sama Kubrick. Ya pokoknya ntar kalau sana ada waktu terus kamu di Surabaya, aku di Surabaya, kamu di Surabaya, ntar kita janjian sama mamaku. Wah itu nyambung sih. Ini kita ada jam berapa sih? Jam 9 kurang. Sumpah. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ya. Gak usah di subscribe, gak usah di follow ya, gak perlu, gak penting ya. Di share tapi tetap harus di share. Yang penting S-Boy Anjir. 1906. Anjir. Ya. Ya boleh di follow Follow Instagramnya. sosmednya. Ya menarik lah ya. Terima kasih telah menyaksikan. Yeay. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh my god, sumpah kayak jatuh kayak gitu.